Pengiriman sabu melalui jasa ekspedisi digagalkan. Dihantam angin kencang, perahu nelayan terbalik. Berwisata sambil menari si gali-gali. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, polisi menangkap seorang warga Kabupaten Batubara yang hendak mengirimkan 25 kg ganja melalui jasa ekspedisi. Pelaku berencana mengirim ganja ke Lampung. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Batubara mengamankan 2 kotak besar yang berisi 25 bungkus ganja di salah satu kantor pengiriman barang di Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Terungkapnya upaya pengiriman ganja ini berawal saat polisi menangkap pelaku berinisial SM, warga Kecamatan 50 di kediamannya. Dari penggeledahan diamankan ganja kering dan 2 resi bukti pengiriman paket. Dari pemeriksaan terungkap resi tersebut untuk pengiriman 25 kg paket ganja ke Provinsi Lampung. Polisi kini telah memburu tersangka lainnya yang akan menerima paket ganja tersebut yang identitasnya telah diketahui. Dia melakukan pengiriman barang dan mendapatkan paket di sini di Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh tim Satres Narkoba dan didapatkan ganja yang 25 bungkus tersebut. Tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Batubara dan terancam dengan pidana 15 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Armendo Sinaga, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria yang merupakan pensiunan polisi ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara usai diduga menipu sejumlah orang untuk lulus dalam seleksi penerimaan Bintara Polri. Kerugian para korban mencapai miliaran rupiah. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam tim Tebas Jatanras Polda Sumatera Utara ketika menangkap Ferry Banjirnahor di kawasan Marendal. Pensiunan polisi ini menjadi terduga pelaku penipuan kelulusan calon siswa Bintara Polri. Ditangkap beserta istri dan seorang wanita yang merupakan pekerja. Dalam praktiknya, pelaku membuka jasa bimbingan belajar persiapan ujian penerimaan calon siswa Polri di kawasan Selambu, Kota Medan. Saat proses latihan berjalan dan mendekati waktu ujian, para pelaku kemudian menjanjikan jika anak-anak korban dapat dipastikan masuk menjadi anggota Polri melalui jalur khusus yang dimiliki pelaku utama. Korban kemudian diminta uang mulai dari 170 juta rupiah hingga 430 juta rupiah. Diperkirakan total kerugian seluruh korban mencapai 1,4 miliar rupiah. Irwasda Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Nanang Mas Budi bilang sejauh ini ada 5 korban. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat korban-korban lain karena praktik bimbingan belajar milik pelaku sudah berjalan sejak tahun 2015. Kami bisa mengungkap terjadinya praktek pencaloan dengan modus untuk membuat atau membuka bimbingan latihan bimbel untuk persiapan dari CASIS dengan dilakukan tipu daya, iming-iming agar para peserta tersebut dapat masuk dengan jalur khusus. Nah, inilah yang kami ungkap oleh tim. Polda Sumatera Utara saat ini juga masih melakukan penyelidikan guna memastikan ada tidaknya keterlibatan anggota Polri aktif dalam praktik penipuan penerimaan CASIS Polri ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, dua kurir narkoba dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Keduanya dinilai terbukti membawa 29 kg sabu dan puluhan ribu pil ekstasi. Dua terdakwa masing-masing Muhammad Fauzan dan Kiki Rezeki Siregar mengikuti jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan secara daring. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada kedua terdakwa. Majelis hakim menilai tidak ada hal yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan kedua terdakwa sudah lebih dari satu kali menjadi kurir narkoba. Majelis hakim yang diketuai oleh Cipto Hosari Persauran Nababan dalam amar putusannya menyatakan kedua terdakwa dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati. Setelah mendengarkan putusan, penasihat hukum kedua terdakwa belum bisa memastikan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kedua terdakwa pada bulan September tahun 2024 lalu ditangkap oleh polisi di Kota Medan bersama dengan barang bukti narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik dengan berat total 29 kg beserta puluhan ribu pil ekstasi. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dihantam angin kencang, perahu nelayan terbalik. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah perahu nelayan terbalik akibat angin kencang yang melanda kawasan Danau Toba. Seorang nelayan meninggal dunia akibat musibah ini. Tim SAR akhirnya menemukan nelayan yang hilang akibat kapal yang ditumpanginya terbalik setelah dihantam angin kencang pada Selasa siang kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia 2 hari setelah kejadian dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi hilangnya korban. Awalnya korban bersama seorang rekannya tengah mencari ikan di sekitar perairan Pulau Tao dan Danau Toba. Namun kapal yang ditumpangi keduanya dihantam angin kencang yang menyebabkan korban hilang. Tim SAR cukup kesulitan akibat cuaca buruk dan angin kencang yang melanda kawasan Danau Toba. Kendala sama seperti semalam, angin kencang atau ombak itu dan berlawan arah, arusnya juga kencang di bawah, jadi menyulitkan kita untuk melakukan penyelaman secara menyeluruh, sulit gitu. Secara teori kita tuh sulit melakukan penyelaman dengan detail, berbeda dengan angin tenang atau cuaca mendukung gitu. Jenazah korban sendiri langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk
menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berwisata sambil menari sigale-gale, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan saat berada di Danau Toba. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda Sigale-gale. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung Sigale-gale diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola. Sigale-gale adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung Sigale-gale. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi Sigale-gale. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anaknya sebagai generasi Batak. Apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi patung Sigale-gale? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah patung Sigale-gale. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, contohnya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini tujuan dia untuk ke
ke Sigalai-Galeni dan ke Makam Raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar enggak biar tahanlah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk satu porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan
kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.